Jadi pedoman untuk menghitung parameter-parameter farmakokinetik. Jadi ini sangat basic, jadi saya minta Anda perhatikan baik-baik. Kita bicara mengenai teorinya dulu, nanti ada exercise berdasarkan soal yang sudah dikerjakan dan digambarkan grafiknya. Kita akan pakai nanti untuk menghitung tetapan kecepatan eliminasi dan parameter farmakokinetik lainnya. Ya, kita mulai dengan pemberian ekstravaskular single dose atau pemberian ekstravaskular dosis tunggal. Jadi pengertian pemberian ekstravaskular ini adalah pemberian obat selain yang 3 intravaskular seperti intrakardial, intraarteri, dan intravena. Pemberian obat secara intravaskular, yaitu dengan intravena, intraarterial, dan intrakardial itu tidak ada proses absorpsi. Selain 3 cara pemberian obat itu, semuanya dikelompokkan sebagai pemberian ekstravaskular. Apakah dia dalam pemberian oral, ya, topikal, ataupun parenteral. Ya, jadi tidak semua pemberian parenteral itu adalah intravaskular. Ya. Jadi pemberian obat seperti intramuskular, subkutan, ya, intrakutan itu ada proses absorpsi yang berlangsung. Ya. Prinsip umum dari pemberian obat secara ekstravaskular dan perhitungan farmakokinetik dosis tunggal, di sini kita nanti akan menggunakan scientific calculator ya, yang sudah Anda siapkan, atau bisa juga menggunakan Excel ya, dengan menggunakan komputer. Ini sangat basic, walaupun nanti kalau Anda bekerja di R&D, terutama di laboratorium bioavailability and bioequivalent atau laboratorium farmakokinetik, Anda sudah tidak lagi menggunakan scientific calculator ini, jadi sudah menggunakan program ya. Jadi data kadar obat dalam darah, waktu itu tinggal dimasukkan datanya, nanti langsung outputnya adalah parameter-parameter farmakokinetik. Jadi sangat simple ya, tidak sesulit Anda menggunakan kalkulator ini. Jadi ini merupakan exercise basic yang perlu Anda ketahui, sehingga nanti kalau menggunakan komputer sistem itu Anda sudah lebih memahami ya. Jadi kesulitan dalam menggunakan kalkulator itu tidak ditemukan lagi dengan menggunakan aplikasi perhitungan farmakokinetik. Anda diminta ya, sekali lagi saya tekankan, pelajari petunjuk pemakaian. Jadi jangan di kelas ini kita belajar bagaimana cara menggunakan kalkulator. Waktunya nggak cukup nanti. Bisa 2 sesi kuliah hanya untuk mengenal ya dan memahami bagaimana cara menggunakan kalkulator. Jadi tidak efektif. Jadi Anda sudah dari awal saya tekankan supaya belajar how to use, how to interpret data dan menggunakan kalkulator itu dengan benar. Ya. Mengetahui cara pemakaian kalkulator yang benar. Kita sudah mulai minggu lalu review dasar matematik ya. Jadi sekali lagi kan Anda pelajari prinsip-prinsip dasar logaritma yang Anda dapatkan di SMA ya. Regresi linear mungkin saya nggak tahu apakah ini diberikan SMA atau baru di universitas. Whatever, pokoknya Anda bisa menggunakan rumus-rumus berkaitan dengan regresi linear, baik regresi linear numerik atau semi logaritmik. Anda sudah diperkenalkan bagaimana menggunakan kertas grafik numerik dan semi logaritmik. Sebetulnya kalau Anda mau mengerjakan soal farmakokinetik, lebih bagus digambarkan dulu. Ya. Setelah digambarkan nanti bisa diketahui apakah modelnya nanti akan menggunakan model 1 kompartemen, 2 kompartemen, atau 3 kompartemen.
Tetapi dalam kuliah ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau tidak disebut lain, kita gunakan model satu kompartemen terbuka. Ya, jadi lebih sederhana. Tetapi kalau sudah digambarkan grafiknya akan lebih mudah nanti. Jadi Anda sudah tahu dengan menggambarkan di grafik kan ini sudah ketahuan Cmax-nya observe berapa. Ya, Tmax observe-nya berapa. Sehingga dengan demikian hasil yang didapatkan dari perhitungan farmakokinetik harusnya tidak jauh berbeda. Ya, jadi bisa memonitor apakah perhitungan-perhitungan yang Anda lakukan itu sudah benar atau belum. Oke. Pertama kali yang dilakukan adalah menghitung tetapan kecepatan eliminasi, KE. Ya. Eliminasi ini kan merupakan gabungan dari apa? Metabolisme atau biotransformasi dan ekskresi. Ya. Langkah pertama Anda melakukan regresi 3-4 titik terakhir kadar plasma pada fase eliminasi. Ya, jadi pada grafik ini Anda lihat, ini kan absorpsi sama eliminasi berlangsung secara simultan di sini. Tetapi karena masuknya obat di dalam tubuh itu lebih tinggi daripada yang keluar dieliminasikan, maka grafiknya naik ya. Sampai pada satu saat di sini pada titik puncak Cmax, masuknya jumlah obat ke dalam tubuh dengan yang keluar itu sebanding. Nah, pada Cmax ini didapatkan Tmax. Nah, setelah itu absorpsi masih berlangsung, cuman jumlah obat yang diabsorpsi lama-lama kan berkurang. Sehingga jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh sudah lebih rendah dari yang dieliminasi, sehingga grafiknya menurun. Masih terjadi proses absorpsi, tapi sudah mulai melambat. Nah, sampai pada suatu saat di sini, jumlah obat yang mau diabsorpsi itu udah habis, sudah nggak ada yang diabsorpsi lagi. Ya, jadi proses selanjutnya hanya adalah proses eliminasi. Nah, prinsip ini untuk menentukan tetapan kecepatan eliminasi, kita menggunakan 3-4 titik terakhir kadar plasma pada fase eliminasi. Jadi pada fase eliminasi di sini, ya, jangan pada fase di sini. Kalau pada fase di sini masih terjadi apa? Proses absorpsi. Kalau Anda menggunakan data kadar plasma di sini, nanti hasilnya akan keliru. Ya, hasilnya akan menyimpang jauh dari yang sebenarnya. Ya. Jadi gunakanlah kadar plasma versus waktu, dilakukan regresi linear, ya, pada fase ini. Pada prinsipnya semakin banyak sampel plasma level yang diambil lebih bagus, ya. Tetapi bisa menyebabkan juga tingkat kesalahannya tinggi kalau Anda menggunakan secara manual kalkulasinya. Ya. Tetapi kalau menggunakan aplikasi farmakokinetik karena hanya memasukkan data plasma, kemudian data waktu, itu nggak ada masalah. Anda mau menggunakan 20 titik, 15 titik, asal semuanya itu pada fase eliminasi, itu akan lebih representatif. Tapi paling tidak 3-4 titik, minimum 3. Ya. Kenapa minimum 3? Karena kalau Anda menggunakan 1 titik kan nggak bisa diregresi. Kalau 2 titik sudah pasti garis lurus. Ya, Anda coba aja dimanapun. Kalau 2 titik dihubungkan, pasti garis lurus kan? Tidak pernah garis bengkok, pasti garis lurus. Itulah sebabnya disebutkan di sini minimum 3 titik ya yang merepresentasikan kadar plasma yang nanti akan dilakukan regresi linear. Ya. Karena plasma level ini jumlahnya terbatas, mungkin yang paling banyak digunakan adalah 3 titik. Ya, karena 3 titik ini kan pada fase eliminasi. Jadi nggak begitu banyak, kecuali kalau sampling time-nya itu quite frequent atau sering. Ya. Jangan gunakan kadar plasma yang masih pada fase absorpsi, karena akan mengganggu perhitungan nantinya. Jadi jangan gunakan kadar plasma yang masih ada proses absorpsinya di sini.
Kemudian lakukan regresi linear waktu, ya, T sama dengan jam, versus log kadar plasma. Bisa menggunakan log kadar plasma, tetapi nanti hasil akhirnya harus dikalikan faktor 2,303. Ya. Tetapi kalau Anda menggunakan log kadar, ya, di kalkulator kan langsung log kadar itu muncul angkanya berapa. Kalau sudah menggunakan waktu versus log kadar, hasilnya nanti sudah langsung otomatis merefleksikan tetapan kecepatan eliminasinya. Jadi tidak perlu dikali faktor lagi. Ya, jadi terserah Anda mau menggunakan log kadar versus waktu atau log kadar versus waktu, nggak ada masalah. Hanya kalau log kadar, hasilnya langsung ditemukan tetapan kecepatan eliminasi. Kalau log kadar harus dikalikan faktor 2,303 untuk mendapatkan kadar nilai tetapan kecepatan eliminasi. Ya. Nah, kemudian dihitung intercept-nya. Ya. B. Kalau KE-nya ini slope, ya, sedangkan B ini intercept-nya untuk menghitung CP0. Ya, nanti akan kita exercise kalau itu di back extrapolation ke belakang, kalau sudah didapatkan garis regresi linearnya ditarik ke belakang, nah titik perpotongan dengan ordinatnya itu adalah kadar plasma pada waktu T sama dengan 0. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah mengenai desimal, cukup kita menggunakan 3 desimal. Ya, jangan 2 desimal juga. Dan tidak perlu sampai 5 atau 6 desimal. Jadi cukup 3 desimal. Jadi hasilnya 2,303 atau 10,672. Ya, nanti angka terakhirnya itu dibulatkan ke atas. Ya, jadi cukup 3 desimal. Seperti saya sampaikan tadi, begitu didapatkan nilai B-nya, ya, dari KE, ini slope-nya, maka dari data yang sama, jadi kalkulatornya jangan dimatikan, jangan dirubah-rubah, kita bisa menghitung intercept. Ya, intercept itu nanti dapatkan di sini. Nah, di sini intercept-nya berapa, didapatkan A. Ini merupakan CP0 pada fase eliminasi. Kalau Anda menggunakan regresi linear dengan log kadar, maka hasil yang didapatkan nanti, hasil A-nya ini harus diantilonkan. Diantilonkan lagi baru didapatkan kadar yang sebenarnya. Ya. Jelas ya, nanti jadi harus ada diantilonkan ya, ln E pangkat X ya. Oke. Nanti kalau untuk menghitung tetapan kecepatan absorpsi, kita harus menghitung nanti kadar ekstrapolasi, ya, kemudian perbedaan antara kadar yang sebenarnya dengan kadar ekstrapolasi itu disebut C different. Ya, nanti dari C different ini kita bisa menghitung nanti tetapan kecepatan absorpsi. Oke. Kemudian tetapan kecepatan absorpsi. Sama, kita lakukan regresi 3 sampai titik awal pada fase absorpsi. Justru di sini kita gunakan pada fase absorpsi. Jadi data kadar sebelum mencapai puncak ya. Jadi pada data fase absorpsi ini. Tetapi pada beberapa kasus karena sampling time-nya terbatas ya. Bisa jadi titik yang ketiga itu sudah merupakan kadar puncaknya atau C-peak-nya, nggak ada masalah. Ya, jadi kalau sampling time-nya terbatas, maka bisa digunakan kadar puncak, kemudian 2 titik sebelum dicapai kadar puncak. Ya, walaupun hasilnya tidak begitu akurat ya. Jadi sama, lakukan regresi linear waktu versus log kadar. Nanti didapatkan slope-nya ini adalah tetapan kecepatan absorpsi dengan angka 3 desimal. Nah, sekaligus juga nanti dihitung B pada fase absorpsi. Ya. Intercept pada fase absorpsi disebut A.
Kalau tadi pada fase eliminasi B, ya, dengan diantilonkan lagi sama seperti pada menghitung menghitung B pada tetapan kecepatan eliminasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, nanti akan jelas kalau sudah dikerjakan soalnya. Kalau tadi pemberian secara ekstravaskular, nah ini adalah pemberian obat secara intravaskular. Ya, jadi single dose intravaskular. Ya, oke, ini ya ini masih ekstravaskular ya. Setelah kita menghitung tetapan kecepatan eliminasi KE, kemudian tetapan kecepatan absorpsi KA, kita bisa menghitung Tmax. Ya. Tmax itu dengan rumus 1 dibagi KA dikurangi KE, ln KA per KE. Ya, didapatkan Tmax. Nah, dari Tmax ini nanti kita bisa menghitung Cmax. Ya. Cmax-nya itu adalah Cmax sama dengan B dikali E pangkat minus KE kali Tmax dikurangi A kali E pangkat minus KA kali Tmax. Ya, B ini adalah nilai intercept pada fase eliminasi, sedangkan A nilai intercept pada fase absorpsi. Ini tetapan kecepatan eliminasi, ini Tmax-nya, ini tetapan kecepatan absorpsi. Anda lihat di sini, sampai di sini saja, kalau menghitung KE-nya salah, ya, kan dari KE tadi kita bisa menghitung KA. Dapat KE, dapat KA, bisa dihitung Tmax. Jadi kalau menghitung KE-nya salah, ya semuanya salah, bubar semua. Jadi sangat kritis perhitungan tetapan kecepatan eliminasi pertama menggunakan kalkulator yang benar, supaya jangan keliru menghitung KE-nya. Begitu KE-nya salah, ya sudah semuanya salah. Sampai ke ujung-ujungnya nanti salah. Ya. Berikutnya adalah area under the curve yang merepresentasikan jumlah obat yang diabsorpsi. Ya. Ini area under the curve ini adalah ini, AUC. Ya, yang diarsir ini. Ya, area under the curve atau luas area di bawah kurva yang merefleksikan jumlah obat yang diabsorpsi. Metode yang digunakan adalah metode trapezoidal. Jadi ini adalah segitiga, sedangkan ini trapezoidal. Ya, Anda lihat ini trapezoidal. Nanti di sini juga trapezoidal. Sampai ke ujung sini trapezoidal semua. Jadi jumlah luas segitiga ditambah jumlah trapezoidal 1, 2, 3, dan berikutnya nanti didapatkan luas area di bawah kurva. Ya. Kalau pada pemberian intravena ataupun intravaskular, perhitungan AUC-nya itu relatif sederhana. Jadi tinggal menghitung CP0-nya dibagi KE, kita bisa menghitungkan AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Tetapi di dalam menghitung ini, ya, AUC dari 0 sampai X kan kita pakai ini. Nah, sampling time-nya ini kan nggak sampai selesai nih, cuma sampai X. Nah, luas area di bawah kurva dari X sampai tidak terhingga, itu bisa dihitung ini. Jadi AUC X sampai tidak terhingga, itu kadar terakhir dalam sampling time yang diperoleh, dibagi KE. Nah, lagi-lagi kelihatan di sini ada KE. Jadi kalau KE-nya salah, ya nanti AUC dari X sampai tidak terhingga juga salah perhitungannya. Oke. Ini adalah konsep perhitungan single dose intravaskular. Jadi pada pemberian intravaskular, IV, intra-arteri, dan juga intrakardial. Jadi 100% obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik, tidak ada proses absorpsi.
Pemberian obat intravaskuler ini juga digunakan untuk menghitung volume distribusi obat. Jadi kalau dosisnya diketahui, CP0-nya diketahui perhitungan nanti, maka volume distribusi bisa ditemukan, bisa didapatkan. Ya. Sedangkan nilai AUC dari 0 sampai tidak terhingga, kita tidak perlu menghitung luas segitiga ditambah luas trapezoidal berikutnya. Jadi cukup AUC dari 0 sampai tidak terhingga itu CP0 dibagi KE. CP0-nya di sini nih. Jadi begitu dapat CP0, dapat KE, maka kita dapat AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini sudah 18.40 ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Cepat aja. Ya. Sudah kelihatan ini jelas? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini sebagai summary dan contoh perhitungan dari dasar slide tadi. Kita coba lihat. Ini ada di tutorial yang saya share kemarin. Jadi saya minta Anda pelajari videonya dengan baik. Di situ ada contoh-contoh perhitungan soalnya. Ya, jadi Anda baca, pelajari, tetapi dasarnya seperti yang saya jelaskan berikut ini ya. Jadi kalau nggak sempat malam ini saya selesaikan semua, saya minta di situ ada 2 video ya yang judulnya sama, ekstravaskular dan ekstravaskular. Walaupun kontennya agak berbeda. Ya, yang satu ada konten dengan beberapa soal UKI, yang satu lebih banyak teori seperti ini. Ya. Jadi nanti ada 3 video yang Anda harus pelajari dengan baik. Ya. Kalau nggak ngerti, kasih komentar di situ. Kalau mengerti juga kasih komentar biar saya tahu ya Anda itu sudah baca atau belum. Ya, jadi jangan hanya view, tapi nggak ada komentar. Kalau Anda nggak ada komentar, saya nggak tahu Anda sudah view atau belum, karena Anda kan sudah subscribe. Ya, jadi kalau sudah view, apakah Anda sudah mengerti atau tidak mengerti, kasih komentar di situ, biar nanti saya bisa lihat di mana orang yang belum mengerti, masalahnya apa. Ya, jadi ketik saja, singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Oke, saya sudah ngerti Pak, beres. Dah, ya mau ditulis oke aja juga sudah. Kalau Anda malas nulis panjang-panjang, ya. Yang penting Anda memberikan komentar di situ. Ya, jadi sekali lagi ada 2 tutorial video sama yang intravaskuler.
Di situ contoh-contoh soalnya ada. Ya. Kalau Anda pelajari dengan baik, latih dengan baik, ya saya harapkan Anda bisa menjawab soal-soal UTS ataupun UAS dengan benar. Ya. Tadi kita sudah bahas rumus farmakokinetiknya untuk intravaskuler ini, rumusnya demikian. Ya. Jadi CPT, kadar plasma pada waktu T, itu adalah intercept pada fase eliminasi B dikali E pangkat minus KET dikurangi A. A ini adalah intercept pada fase absorpsi dikali E pangkat minus KAT. Ya, jadi ini ada link ya. Rumus ini intercept pada fase absorpsi menggunakan apa? Tetapan kecepatan absorpsi. Jangan salah memasukkan sebagai KE ya. Jadi ini B intercept pada fase eliminasi padanannya minus KE. Jadi CPT adalah B dikali E pangkat minus KET minus A dikali E pangkat minus KAT. Disinilah pengertian mengenai eksponensial yang sudah dibahas kemarin, kemudian nanti di-convert menjadi logaritmik yang perlu Anda pahami dan mengerti. Ya, supaya nggak bingung. Karena kalau dasar logaritmik dan eksponensialnya tidak benar, tidak dipahami, nggak ngerti nanti, malah sebel ya, ini rumus apa sih ini? Ya. Nah ini cara menghitung tetapan kecepatan eliminasi yang pertama, ya. Dengan regresi linear waktu versus lone kadar, ambil saja 3 titik. Kalau tadi saya katakan 3 sampai 4 titik, sekarang langsung straightforward 3 titik cukup. Nanti nilai slope-nya itu adalah nilai KE. Ya, dan gunakan ini lone ya. Jadi jangan gunakan lagi log ya. Jadi tidak lagi dua pilihan, Anda bisa pakai log, bisa pakai lone. Kalau di case ini saya sarankan langsung lone kadar sudah. Ya, supaya nggak repot-repot. Kecuali kalau kalkulator Anda tidak ada lone-nya, hanya ada log-nya. Nah, ada lone semuanya nggak di kalkulator Anda? Coba cek. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada nilai E-nya Ada, nggak? Pak. Coba Ada. kalau lone 10 berapa? Lone 10 berapa? Anda ketik 10, terus di lone dapatnya berapa? Dua koma tiga. Ya, 2,30. ya, itu yang saya katakan tadi, kalau Anda menggunakan log itu harus dikali apa? 2,303. Jadi kalau ini sudah nggak perlu lagi. Jadi ln 10 itu adalah 2,303. Kalau log 10 berapa? 1, Pak. 1 kan? Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, kalau Anda menggunakan log, harus dikali faktor 2,303. Tapi kalau sudah pakai ln, nggak perlu lagi. Ya, nilainya itu sudah menjadi nilai tetapan kecepatan eliminasinya. Ya. Oke, hitung dengan persamaan regresi dalam perhitungan tetapan kecepatan eliminasi di atas 3 kadar plasma pada fase absorpsi sebelum mencapai kadar puncak teramati. Ya, ini salah ya. Jadi sorry, nanti saya koreksi. Ini harusnya pada fase eliminasi ya. Ini pada fase eliminasi. Oke. Ini saya ngitung ke apa ini?
Ya. Jadi kalau kadarnya itu terbatas, plasma level yang terbatas, kalau 2 titik plus Cmax nggak ada masalah. Ya, bisa dimasukkan sebagai titik untuk ekstrapolasi. Nah, ini jadi dengan cara ini diperoleh kadar plasma extrapolated, ya, CP extrapolated. Ya. Jadi kalau ini didapatkan nilai KE, oke, ini benar-benar ini tadi ini kita sudah dapatkan KA ini untuk yang memang fase absorpsi ya. Ini menghitung KA di sini. Jadi udah benar nih absorpsi. Oke. Jadi ini ada benar, nggak perlu saya koreksi. Oh. Gimana mau miringnya nih ya? Ya oke lah. Nggak bisa ya. Nggak bisa italik ya. Oke. Nah nanti memang ini agak maya ya kalau sudah nanti dengan soal yang sebenarnya nanti bisa dihitung ya. Jadi ini tahapan-tahapan yang Anda bisa lakukan nanti untuk menghitung KE, menghitung KA. Nanti kalau sudah dapat menghitung KA, dapat dihitung nanti Tmax-nya, dari Tmax-nya bisa dihitung apa? Cmax ya. Jadi T-nya ini diganti dengan Tmax, nanti Anda bisa menghitung Cmax. Ya. Juga dengan nilai AUC-nya tadi sudah dibahas. Oke, sekarang kita masuk saja. Ada waktu 10 menit lagi. Ada kuliah lagi habis ini enggak? Halo? Enggak ada, Pak. Oke. Enggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, tapi paling tidak kalau bisa jam 7 udah selesai. Saya yang udah capek nih seharian nih. Ya, ini sudah kelihatan? Ya, sudah, Pak. Ini kelihatan nggak? Atau saya perbesar lagi? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke ya. Nah ini soalnya yang simple seperti ini ya. Pada pemberian obat per oral ya, per oral berarti ini ekstravaskular. Dengan dosis 50 mg diperoleh hasil kadar obat dalam darah versus waktu seperti pada tabel berikut. Ya. Hitunglah Cmax, kemudian AUC dari 0 sampai tidak terhingga. Ya, untuk menghitung Cmax kan Anda harus menghitung dari apa? Dari KE dulu ya. KE, KA, Tmax dapat Cmax, baru nanti menghitung AUC. Oke, bagaimana menghitung KE? Nah, Anda lihat di sini, ini terlampau gede ya. Masih kelihatan nggak? Kecil ya. Masih, Bapak. Ya, ini ya.
Ini hubungan antara waktu dari 0, 0,5 sampai 12 jam. Ini plasma level ya miligram per liter. Jangan lupa satuannya ya. Nanti ini akan mempengaruhi satuan yang dipakai. Ya. Jadi bukan mikrogram per mililiter, tetapi miligram per liter. Tapi sama, mikrogram per mililiter itu sama dengan miligram per liter. Ya, Anda lihat di sini pada fase eliminasi. Nah, ini kadar puncaknya di sekitar 0,95 sampai 0,94. Jadi pada jam ketiga dan keempat. Ini namanya adalah Cmax atau Cmax observe atau Cmax teramati, observe, teramati. Ya, tetapi ini belum mencerminkan yang sebenarnya karena harus dihitung secara kalkulasi farmakokinetik. Tapi paling tidak ini sebagai patokan, kalau nanti Anda menghitung nilainya tidak jauh dari sini, Tmax-nya juga tidak jauh dari sini, berarti perhitungan Anda sudah benar. Anda lihat di sini antara Cmax dan Tmax-nya bisa 0,953, ya ini 0,944 juga bisa sebagai Cmax. Ya. Karena angkanya dekat di sini nih. Ya kalau digambarkan ini hampir berimpit. Ya. Nah, kemudian pada fase eliminasi ini hanya ada 3 titik. Ya. Ya kita tidak punya pilihan lain. Pada fase eliminasinya ya 3 titik karena di sini sudah apa? Sudah puncak nih. Nah, pada puncak ini kan sudah pada puncak ini masih terjadi apa? Proses absorpsi. Ya memang ini soalnya tidak begitu bagus sampel darahnya karena jumlahnya sangat terbatas, ya. Terutama untuk menghitung tetapan kecepatan eliminasi. Tapi nggak ada masalah. Jadi prinsipnya kita pakai, walaupun saya sebut tadi 3-4 titik, tapi kalau kita gunakan data yang keempat, 1, 2, 3, 4, ini kan sudah mendekati puncaknya. Ya, jadi jangan gunakan 4, cukup 3 ini. Oke. Nah, sekarang Anda lakukan regresi linear waktu versus lon kadar. Coba dihitung berapa. Jadi dengan kalkulator yang ada di tangan Anda itu X ya 6, kemudian 0,87 lon X DYD 8, kemudian 0,66 dilonkan X DYD, ya. Nanti didapatkan regresi linearnya berapa? Coba Anda coba di situ. Ini merupakan ini lon kadarnya ya. Jadi lon 0,87 itu sekian, lon 0,066 sekian, lon 0,0737 sekian. Coba Anda regresikan ya dengan menggunakan kalkulator Anda. Waktunya 6812, kadarnya 0,87, 0,66, 0,37. Didapatkan KE-nya berapa? Ini KE-nya dapatnya 0,143. Kalau Anda dapatkan 0,143 berarti rumus dan cara ngetik di kalkulatornya sudah benar. Coba dihitung. Sudah belum? Jadi 6 X DYD 0,87
dilonkan run, ya. 8 X DYD 0,66 lon run, ya. 12 X DYD 0,37 lon run. Nah, nanti di situ ada Anda dapatkan, coba cari B besar, ya, cari A, itu dapatnya berapa B-nya? Slope-nya ya. Ingat tadi yang rumus saya sebutkan tadi. Memang ini agak susah nih jelasinnya nih kalau makanya Anda harus pelajari lebih dahulu. Kok lama sekali? Udah dapat berapa? Kalau ada yang sudah dapat, coba di-sharing cara ngetik di kalkulatornya supaya yang lain juga ngerti coba. Sudah ada yang dapat? Siapa jadi volunteer? Siapa yang sudah dapat dengan nilai yang sama di sini? KE-nya 0,143. Supaya bisa sharing ke temannya. Saya dapat minus 0,1428, Pak. Ya. Minus itu jangan dimasukkan minusnya. Minus itu menunjukkan tangen searahnya. Jadi dia menurun ya. Jadi slope-nya ke bawah. Kalau dari kiri kalau ke atas itu positif ya. Jadi ambil nilai absolutnya saja. Jadi kalau Anda dapatnya 0,1428 berarti sudah benar dong. Itu kan dibulatkan tadi saya sebutkan pakai 3 desimal. Jadi 0,143. Siapa tadi yang dapat 1,48 siapa tadi? 1,428 Kevin, Pak. Ya, Kevin coba ajarin. Coba semuanya dipin Kevin, ya. Semua pin ke gambarnya Kevin. Nah, di situ Kevin akan jelaskan gimana cara menggunakan kalkulatornya, tahapan-tahapannya. Coba you ngomong di situ. Kan Pak, kalau saya kan pakai yang ini, Pak, yang Casio FX350S. Ya, nggak ada masalah, itu kan hampir sama tuh kalau Casio. Coba yang lainnya sudah ini gimana nih? View. Mana Kevin? Nah, Kevin. Jadi kan riset dulu semua datanya. Yang lain supaya pin ke dia semua nih. Ya, oke. Pelan-pelan you jelaskan apa, ya. Kevin. Kan pertama biar tidak mengganggu, riset dulu semua data yang sudah ya, dimasukkan semua data tadi. dihapus semua, delete semua ya, exact. Terus masuk ke mode, pilih kalau apa, cari yang regresi. Nanti tekan saja kalau kalkulatornya beda. Kalau kalkulatornya mode berapa? Mode berapa yang regresi? Mode 2, 1? 3, Pak, kalau di sini saya. Ya, nanti yang lain sesuaikan. Jadi sebelum menghitung, semua data itu, data X, data Y-nya dihapus, di-delete semua. Ya, supaya tidak mengganggu proses perhitungan. Nah, kemudian di setel mode 3 kalau di kalkulatornya Kevin. Ya, terus pelan-pelan deh yang lain. Ikutin ya yang lainnya. Selanjutnya kalau sudah pilih 3 kan nanti ada otomatis ada muncul menu lagi, ada linear, logaritma sama eksponensial. Nanti pilih yang satu, yang menunjukkan linear. Jadi kalau linearnya di 1 tekan 1. Jadi mode 3 terus untuk linear 1. Ya.
Tapi ya nanti kan you pakai angka lon ya. Iya, pakai len, Pak. Ya. Terus kasih tahu. Nanti kalau misalnya sudah terpasang sudah ada regresinya sudah jadi, di kalkulator biasanya di layar ada muncul singkatan reg, berarti sudah masuk ke menu regresinya. Nah, setelah itu tinggal masukkan, tadi kan datanya yang di jam ke-6, berarti 6, baru pilih koma. Ada koma ya, yang bukan yang titik komanya ada di sini biasanya, di bagian atas. Terus setelah itu learn 0,87. 0,87. Munculnya kan minus 1,39 sekian. Ya. Oke, saya sarankan gini, semua siap ya, ready. Ini mungkin agak lambat kita selesai. Biar nanti Kevin akan menjelaskan setelah melakukan satu kali tindakan itu tampilan layarnya apa. Biar sama semuanya begitu. Pelan-pelan gitu aja dulu apa Kevin ya. Coba dari awal di-delete semua, nanti pastikan di layarnya sama nggak dengan di layarnya Kevin. Ya, mulai Kevin. Jadi langsung mode ini ya Pak, regresinya, atau mau dari delete data dulu? Dari awal dulu, biar nanti bareng-bareng tapi cepet ya. Oh ya. Tampilan di layarnya harus sama. Jadi pilih shift, terus ada mode di sini. Nanti pilih yang all untuk menghapus data, klik 3. Pilih yang angka 3, terus muncul. Enggak, yuk jelaskan apa gambarnya seperti apa yang muncul di layar, itu liatin di apa di kameranya coba. Yang lain ya. pin ke Kevin coba. Nanti muncul reset all, terus pilih sama dengan. Nanti muncul reset all sama dengan. Oke, balik lagi 0 toh. Setelah itu pilih mode yang sebelah sini, nanti muncul tampilan kayak begini. Ada COM, SD, sama reg. Reg itu regresi. Jadi setelah itu karena regresinya di angka 3, kita tekan tombol 3, muncul lagi pilihan, ada 1 linear, 2 logaritma, 3 eksponensial. Nah, pilih yang angka linear, yang 1. Nah, setelah itu langsung balik ada angka 0 kayak begini, terus tinggal masukkan datanya. Karena ini kan di jam ke-6, 3 terakhir, berarti masukkan angka 6. Setelah angka 6 pilih koma. Komanya ada di atas sini. Jadi munculnya begini. 6, koma, terus masukkan plasma levelnya, terus learn 0,87. 0,87. Jadi tampilannya begini. Setelah itu sama nggak yang lain? Sama Pak. Sama Pak. Ya oke, go on gitu. Terus pilih yang ada M plus-nya di sini untuk masukkan data. Tekan, nanti munculnya N sama dengan 1. Berarti ini data pertama. Terus masukkan lagi data kedua, langsung saja 8,0,66. Learn dulu. Jadi 8,learn 0,66. Tampilannya jadi begini lagi. Terus tekan lagi M+. Ini data kedua. Jadi N sama dengan 2. Setelah itu masukkan data yang ketiga, 12, learn 0,37. 0,37. Tampilannya begini. Terus tinggal tekan lagi M+. Nah, setelah itu munculkan data ketiga. Berarti yang sudah kita masukkan data ketiga. Setelah itu pilih shift. Shift. Terus cari yang ada tombol di angka, biasanya angka 2, yang ada tulisannya SVAR. Setelah itu muncul tampilannya begini. Terus kita kursor ke kanan. Nanti cari yang B kalau tidak salah tadi. B atau B kayaknya. Pilih yang kalau di sini kan B-nya itu 2, tekan 2, terus sama dengan saja. Nanti muncul ini. Minus 0,1428. Kalau dibulatkan jadi 0,143.
Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah dapat berapa? Sudah, Pak. Minus 0,143. Oke. Ada yang belum dapat nggak? Kalau ada yang belum dapat, nanti saya minta ketua kelas melakukan internal Zoom ya. Rame-rame atau sekelompok-sekelompok, terserah inisiatif Anda, supaya cara perhitungan dengan menggunakan kalkulatornya semua. Ya. Oke, dapatnya adalah 0,1428 atau dibulatkan menjadi 0,143. Ini tabel ini masih kelihatan di layar nggak? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Nah, sekarang Anda lihat, kalau KE-nya sudah dapat 0,143, dengan data yang sudah dimasukkan ini, yang 3 data ini, 3 data terakhir, datanya jangan dihapus, karena Anda akan mau menghitung B. Ya, jadi ini Anda coba menghitung, kalau KE ini kan slope. Slope-nya 0,143, nah intercept-nya B itu adalah 2,06. Ini adalah CP0 pada fase eliminasi. Coba Anda dapat cara menghitung B-nya. Kan di situ ada tulisan B, ada tulisan A. Dengan data regresi tadi ya, coba hitung intercept-nya berapa. Itu tinggal pencet aja langsung keluar kok. Yang Anda dapatkan tentunya bukan 2,06. Ya, katakan hasilnya X, tapi Anda harus antilonkan lagi. Jadi E pangkat, misalnya dapatnya 10, nanti E pangkat 10, baru dapat nilai B-nya seperti itu. B-nya dapatnya berapa, Felix? Jadi kalau sudah dapat nilainya, itu diantilonkan. Jadi di E pangkat X. Jadi dapat X, nanti E pangkat X-nya berapa? Dapatnya harusnya 2,06. Dapat nggak? Sudahkah? Ya? Dapat, Pak. 2,06. 2,057, Pak. Kalau dibulatkan jadi 2,6 kayaknya. Ya. Oke. Dapat 2,6. Ini adalah intercept pada fase eliminasi atau apa itu? CP0 pada fase eliminasi. Nah, di sini dihitung juga T setengah. T setengah itu rumusnya adalah 0,693 dibagi KE. 0,693 dibagi KE itu adalah T setengah. Coba Anda hitung. Jadi 0,693 dibagi 0,143 itu dapatnya T setengahnya 4,88. Dapat? Ini gimana caranya dia? Sudah? Dapat 4,88? 4,84, Pak. Ya, kira-kira seperti itulah. Yang lain? Sama, Pak. 4,84. Ya. Nah, ini sebagai cross-checking saja. T setengah itu kan pengertiannya waktu yang diperlukan agar obat, ya, agar kadar obat setelah dicapai keadaan setimbang itu menjadi separuhnya.
Jadi kalau kadarnya 8, T setengahnya itu 4,88 jam, maka kira-kira pada jam ke 12 atau jam ke 13 itu sudah menjadi separuhnya. Nah, Anda lihat di sini, pada jam ke-8, pada jam ke-12, karena ini nggak begitu lengkap ya, tapi ini kan kira-kira 4, ini kan 4 jam. Dari 0,66 menjadi 0,37 kan hampir separuhnya kan ini. Ya, dari jam ke-8, jam ke-12 ini kan 4 jam. Kadarnya kira-kira turun separuhnya ini. Nah, ini T setengahnya kan 4,88. Jadi mendekati angka 4. Ini sebagai indikasi kalau perhitungannya itu relatif sudah mendekati kebenaran. Ya, kalau Anda dapatnya T setengahnya 10 jam, padahal data originalnya seperti ini, berarti Anda salah itu. Terlampau jauh dengan data sebenarnya. Ya. Oke. Bagaimana cara menghitung KA? Ya. Cara menghitung KA itu harus menggunakan ekstrapolasi pada fase absorpsi. Nah ini, dari data tadi regresi linear yang kuning ini, ya Anda tahap pertama menghitung kadar ekstrapolasi pada jam setengah, jam ke-1, jam 1,5. Coba dapatnya berapa? Kalau pada jam kan dapatnya ini B, 2,06 ekstrapolasinya. Tapi kalau jam 0,5 dapatnya berapa? Jadi diekstrapolasikan dengan kalkulator, ya kalau Anda sudah ngerti cara pakainya, dengan mengetik 0,5 itu akan ketahuan extrapolated concentration-nya berapa. Jadi sama di contoh soal di manualnya kan hubungan antara suhu dengan panjang besi. Kalau panjang besi pada suhu 100 derajat misalnya X, ya kalau dipanaskan menjadi 120 derajat panjangnya berapa? Ya. Nah, sama itu. Jadi pada suhu tertentu berapa panjang logam itu. Nah, kalau di sini pada jam tertentu itu kadarnya berapa? Nah, dengan ekstrapolasi ini bisa dilakukan itu. Dengan menggunakan data ini. Data regresi yang tadi jangan dihapus. Jadi dari data regresi fase eliminasi, Anda bisa menghitung ekstrapolasi kadar pada jam setengah, 1 atau setengah, bisa jam berapa aja. Kalau jam ke-0 tadi kan dapatnya berapa? 2,06 kan? Itu kan intercept pada yang bersinggungan dengan garis ordinat. Nah, coba hitung yang setengahnya ini berapa? 1 sama 1,5. Kalau Anda dapat 1,92, 1,78, 1,66 itu udah benar. Coba dihitung apa Kevin sama siapa tuh? Yosef. Dapatkah? Sudah? Ada kesulitan nggak?
Jadi Anda tinggal ketik aja kalau 0,5 itu kadarnya berapa. Ya, kalau 1 itu kadarnya berapa dari data tadi tuh. Jadi kalau Anda sudah menggunakan data regresi tadi, jangan dihapus. Dengan kalau Anda sudah tahu cara pakainya, gampang tuh, tinggal ketik aja 0,5, dapatnya berapa, nanti diantilonkan dapatnya 1,92. Jangan lupa semuanya nanti diantilonkan, sama seperti tadi yang CP0-nya, yang B. Jadi 1,92 ini bukan langsung muncul 1,92. Ini adalah data setelah diantilon, setelah E pangkat X. Sudah dapat? Sudahkah? Dapat nggak? Halo? Ya, ini Anda cara menggunakan kalkulatornya masih belum bisa ini. Ya oke, karena waktunya sudah hampir 7:30, saya cukupi dulu. Nanti Anda pelajari lagi cara menggunakan kalkulatornya. Saya minta sudah benar semua, nanti Anda latihan dengan benar, baca lagi petunjuk manualnya ya. Harusnya nggak boleh seperti ini, Anda vakum sampai berjam-jam, nggak ada yang bisa menghitung. Berarti Anda nggak, ya kalau Anda nggak pakai, dibanting aja tuh kalkulatornya, diinjek tuh. Berarti Anda nggak pernah pegang-pegang tuh kalkulatornya itu.
Ini Anda sudah punya manualnya nggak sih? Harusnya kan sudah dilatih tuh cara menggunakan kalkulatornya. Ada jelas kok di situ. Regresi linear biasa, numerik, ada regresi linear semi logaritmik, ada kok di situ semua tuh. Kalau Anda menggunakan yang numerik juga bisa, tinggal ini kan lognya Anda ganti dengan ln ya. Jadi yang 0,87 data plasmanya itu dilonkan. Nggak ada masalah kok tuh. Oke, nanti ini saya share contoh soal di YouTube ya, buka lagi nanti di tutorial yang